Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5 Perencanaan Kebutuhan Material Praktikum Sistem Produksi Terintegrasi. Perkenalkan, di sini saya Chandra Erikson Marbun sebagai PJ modul 5 akan menjelaskan sedikit tentang materi di modul 5 Perencanaan Kebutuhan Material. Yang pertama ada tujuan praktikum. Adapun tujuan dari modul 5 ini adalah yang pertama, praktikan mampu merencanakan kebutuhan material dengan memilih beberapa metode lot size untuk mendapatkan jumlah pembelian bahan baku paling ekonomis. Yang kedua, praktikan mampu menetapkan kapasitas yang dibutuhkan guna membuat rencana kebutuhan material. Yang ketiga, praktikan dapat menstabilkan stok bahan baku dari segi biaya, kuantitas, dan waktu pemesanan. Selanjutnya, yang pertama, pengertian tentang MRP atau Material Requirement Planning. Material Requirement Planning adalah suatu prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau MPS menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Selain itu, sistem MRP didesain untuk melepaskan pesanan-pesanan dalam produksi dan pembelian untuk mengatur bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Dalam sistem MRP ada 3 input yang diperlukan untuk dapat berjalannya sistem tersebut. Yang pertama ada JIP, jadwal induk produksi atau lebih dikenal dengan MPS. Jadwal induk produksi didasarkan pada peramalan atas permintaan tak tergantung independent demand dari setiap produk akhir yang akan dibuat. Yang kedua, catatan keadaan persediaan. Catatan keadaan persediaan menggambarkan status semua item yang ada di dalam persediaan. Catatan persediaan juga berisi data tentang lead time, teknik ukuran lot yang digunakan, persediaan cadangan, dan catatan lain yang penting dari setiap item yang ada. Selanjutnya, struktur produk. Struktur produk berisi informasi mengenai hubungan antar komponen-komponen dalam suatu perakitan. Lebih jauh lagi, struktur produk memberikan informasi semua item seperti jumlah yang dibutuhkan pada setiap perakitan, jumlah produk akhir yang harus dibuat, dan lain sebagainya. Atau lebih sering kita mengenalnya struktur produk ini sebagai BOM atau Bill of Material. Selanjutnya ada asumsi-asumsi pada MRP. Yang pertama adanya data file yang terintegrasi. Yang kedua, lead time untuk semua item dapat diketahui. Setiap item persediaan selalu ada dalam pengendalian. Semua komponen untuk suatu perakitan dapat disediakan pada saat perakitan dilakukan. Pengadaan dan pemakaian komponen bersifat diskret. Proses pembuatan suatu item tidak tergantung terhadap proses pembuatan item lainnya. Langkah-langkah MRP. Sistem MRP memerlukan syarat pendahuluan dan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Bila syarat pendahuluan dan asumsi-asumsi tersebut telah dipenuhi, maka kita bisa mengelola MRP dengan 4 langkah dasar sebagai berikut. Yang pertama, netting atau perhitungan kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih dihitung sebagai nilai kebutuhan kotor minus jadwal penerimaan minus persediaan di tangan. Kebutuhan bersih dianggap 0 bila NR lebih kecil dari atau sama dengan 0. Rumusnya seperti berikut. Lalu ada keterangan POH yaitu Plan on Hand, yaitu persediaan yang siap digunakan, atau POH sendiri itu on hand dikurangi safety stock, dikurangi allocated, dikurangi scrap. OH sendiri yaitu total persediaan di tangan, SS yaitu safety stock atau persediaan pengaman. Ditentukan berdasarkan fluktuasi demand, distribusi demand, dan lead time. Rumusnya seperti berikut. Lalu untuk yang kedua yaitu loading atau penentuan ukuran lot. Langkah ini bertujuan menentukan besarnya pesanan individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Langkah ini ditentukan berdasarkan teknik loading atau lot sizing yang tepat. Parameter yang digunakan biasanya adalah biaya simpan dan biaya pesan.
Metode umum yang dipakai dalam prakteknya adalah lot for lot. Yang ketiga yaitu offsetting atau penentuan waktu pemesanan. Langkah ini bertujuan agar kebutuhan komponen dapat tersedia tepat pada saat dibutuhkan dengan memperhitungkan lead time pengadaan komponen tersebut. Lalu yang keempat ada explosion. Langkah ini merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item komponen pada level yang lebih rendah dari struktur produk yang tersedia. Selanjutnya, input dan output dalam MRP. Yang pertama, untuk input dalam sistem MRP sendiri ada jadwal induk produksi atau MPS, lalu ada BOM, lalu ada arsip status inventory. Gitu. Jadi untuk input dan outputnya seperti itu. Untuk outputnya sendiri, memberikan catatan tentang jadwal pemesanan yang harus dilakukan, memberikan indikasi bila diperlukan penjadwalan ulang, memberikan indikasi untuk pembatalan atas pemesanan, dan yang terakhir memberikan indikasi tentang keadaan dari persediaan. Lalu selanjutnya ada metode loading pada MRP. Teknik penetapan ukuran lot atau lot size, berarti jumlah yang dipesan dari supplier, dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknik ukuran lot untuk satu tingkat atau single level dengan kapasitas tak terbatas. Yang pertama, ada metode lot for lot, merupakan teknik load sizing yang paling sederhana yang berdasar pada ide menyediakan persediaan sesuai dengan yang diperlukan saja. Jumlah persediaan saja. Kelebihan, metode ini tidak ada persediaan sehingga tidak ada biaya simpan. Kekurangannya pada metode ini apabila ada error yang datang tiba-tiba dan melebihi jumlah demand yang diperkirakan, perusahaan akan mengalami kesulitan dan memenuhi demand tersebut karena perusahaan tidak mempunyai inventory. Selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bersifat kontinu dengan permintaan yang stabil. Rumus EOQ sendiri yaitu akar 2 dikali S dikali D dikali H. Dengan keterangan EOQ merupakan jumlah pembelian bahan baku yang optimal. Lalu S adalah biaya pesan atau biaya setup setiap kali pemesanan. D adalah jumlah kebutuhan bahan baku untuk satu periode, dan H adalah biaya simpan atau holding. Kelebihan merupakan teknik yang mudah untuk memasukkan parameter biaya dan teknik yang menentukan trade-off antara biaya pesan, setup, dan ongkos simpan. Kurangannya, metode ini mengabaikan kemungkinan permintaan yang akan datang pada MRP. Teknik ini bukan teknik eksak sehingga sering mengakibatkan adanya sisa dari persediaan sehingga akan meningkatkan ongkos simpan. Lalu periodic order quantity atau POQ, metode ini sering disebut juga metode uniform order cycle, merupakan pengembangan dari metode EOQ untuk permintaan yang tidak seragam dalam beberapa periode. Rumus POQ sendiri akar dari 2S dibagi D dikali H dengan keterangan sama seperti EOQ di atas. Kelebihan teknik ini menunjukkan jumlah biaya periode pemesanan dibandingkan dengan jumlah pemesanan pada unit-unitnya. Kekurangannya, metode ini mengabaikan kemungkinan permintaan yang akan datang pada MRP. Selanjutnya, Fixed Order Quantity atau FOQ. Kelebihannya itu memunculkan kemungkinan-kemungkinan permintaan yang ada pada masa yang akan datang pada MRP dan meminimasi ongkos pesan. Kekurangannya, kurang tangkap terhadap perubahan permintaan dibanding dengan lot for lot. Teknik ini digunakan apabila kita membutuhkan barang dan dilakukan pemesanan secara periodik dengan besar pemesanan tetap. Kalau fixed order quantity itu jadi udah ditentukan setiap 1 minggu sekali pesan 100 atau kelipatannya. Lalu setiap sebulan sekali melakukan pemesanan 200 atau kelipatannya. Jadi untuk pemesanannya itu tetap tidak melihat permintaan atau kebutuhan dari uh, produksinya itu sendiri. Selanjutnya Fixed Period Requirement atau FPR. Metode ini melakukan pemesanan secara periodik
sesuai dengan besarnya kebutuhan selama periode tersebut. Misalnya metode yang ditetapkan adalah dua, maka setiap dua periode perusahaan akan melakukan pemesanan dengan besar pemesanan disesuaikan besar demand pada dua periode tersebut. Selanjutnya ada list unit cost atau LUC. Metode ini memiliki ongkos unit terkecil selama periode berurutan. Kelebihan digunakan untuk jarak permintaan yang akan datang di dalam MRP dengan kuantiti yang nyata dan usaha untuk meminimasi ongkos. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan pada pemilihan kuantiti dan setiap periode yang sedang berjalan dalam MRP. Lalu ada metode LTC atau List Unit Cost. Metode ini hampir sama dengan LUC, namun pada metode ini memiliki ongkos total terkecil selama periode berurutan. Kalau LUC tadi ongkos unit terkecil, kalau ini adalah LTC adalah eh, ongkos total terkecil. Dengan cara menggabungkan kebutuhan sampai ongkos simpan mendekati ongkos pesan. Dengan rumus total ongkos per periode sama dengan ongkos pesan plus ongkos simpan kumulatif dibagi jumlah periode kumulatif. Selanjutnya ada part period balancing atau PPB merupakan variasi dari LTC. Pada metode ini dilakukan konversi ongkos pesan menjadi equivalent part period atau EPP. Rumus digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut. Lalu ada Wagner-Wittin algorithm atau WWA. Metode ini merupakan metode dengan total biaya yang paling minimum karena menggunakan program dinamis dan pendekatan matematisnya sangat detail sehingga diperoleh biaya minimum. Menghitung ongkos variabel matrik untuk semua alternatif pesanan pada horizon waktu N pada periode Z. Selanjutnya ada capacity requirement planning. Capacity requirement planning merupakan suatu upaya membandingkan antara beban yang ditetapkan pada pusat-pusat kerja melalui pesanan kerja yang ada dan kapasitas dari setiap pusat kerja selama periode waktu tertentu. CRP juga dapat diartikan sebagai tahap penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan hasil MRP. Kebutuhan kapasitas akan dibandingkan dengan kapasitas tersedia. Modifikasi dilakukan dengan menambah overtime, merubah routing, dan menambah subkontrak. Ketika kapasitas tersedia tidak dapat mencukupi meski telah dilakukan modifikasi, maka perlu dilakukannya perubahan MPS. Jadi untuk CRP ini hampir sama seperti di modul sebelumnya RCCP, tapi bedanya ketika di RCCP itu kita hanya memvalidasi eh, kebutuhan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pada permintaan level 0 atau dalam struktur produk secara keseluruhan. Tapi kalau CRP ini kita mendetail dari jadi setiap produknya itu kita breakdown berdasarkan BOM-nya dan setiap setiap komponen itu apakah dapat memenuhi gitu untuk memvalidasi ketersediaan dan kemampuan untuk memenuhinya. Jadi hampir sama seperti CRP, seperti RCCP di modul sebelumnya, tapi ini lebih detail. Seperti itu. Lalu untuk input dan output CRP ada routing data, schedule receive status, plan order, work center data, dan untuk outputnya sendiri ada capacity requirement planning report. Gitu. Lalu di sini ada perbedaan antara RCCP dan CRP. Bisa kalian baca di modul. Seperti itu. Untuk penjelasan materi mengenai modul 5 sampai di sini. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai perhitungan di Excel. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ada penjelasan mengenai tabel MRP itu sendiri. Di sini ada keterangan judul atau kepala tabel. Di sini MRP Rectorly 1 level 0. Di sini dijelaskan kalau misalnya pada tabel MRP ini kita sedang mencari kebutuhan dari rak troli yang jumlahnya 1 di level 0. Gitu. Jadi nanti menyesuaikan kalau misalnya di bomnya kalian mencari alas rak berjumlah 1 di level 1, itu berarti kalian
sesuaikan di judul tabel di atas ini. Lalu di sini ada Master Production Schedule. Master Production Schedule sendiri kalian peroleh dari modul sebelumnya. Seperti itu. Untuk MT-nya ini permintaan dari bulan 1 hingga bulan 12. Itu kalian sesuaikan. Nanti ketika sudah bertahap atau bertingkat, eh, Master Production Schedule atau MPS dari tiap part itu akan berasal dari Porel atau Plan Order Release BOM di atasnya. Nanti akan dijelaskan. Seperti itu. Di sini kalian isi permintaannya nanti. Lalu di sini ada informasi dari inventory itu. Di sini ada lead time. Lead time di sini satu. Lalu ada safety stock. Safety stock sendiri itu persediaan yang wajib ada untuk menghindari kekurangan persediaan. Gitu. Dan di sini ada lot sizing. Di sini nanti kalian bisa tulis LFL atau EOQ atau LTC atau LUC. Jadi pada modul perencanaan kebutuhan material modul 5 ini menggunakan 4 metode yaitu lot for lot, EOQ, LUC, dan LTC. Seperti itu. Lalu ini merupakan bulan atau periode. Lalu ada gross requirement atau kebutuhan kotor. Di sini kebutuhan kotor kalian sesuaikan berdasarkan di atas ini. Jadi nanti kalian copy di sini gross requirement-nya. Nanti dikali jumlah eh, jumlah bahan yang dibutuhkan. Kebetulan rak tulis satu. Nanti kalau kayak mur, kayak sekrup, itu kan jumlahnya banyak. Itu nanti kalian kalikan di sini. Lalu di sini ada schedule receipt. Schedule receipt itu merupakan penerimaan yang terjadwal. Jadi contohnya ini merupakan 2023 bulan 1 hingga bulan 12. Sedangkan di 2022 di bulan 12 itu dilakukan suatu pemesanan. Nah, nanti schedule receipt itu pemesanannya masuk di sini. Dia mesannya di periode sebelumnya, tapi penerimaannya di periode sekarang. Jadi schedule receipt. Lalu ada project on hand atau persediaan yang ada di tangan. Jadi nanti di sini ada persediaan di tangan dari periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya itu kan ada sisanya nanti di bulan 12-nya. Itu jadi project on hand di tangan, lalu nanti diteruskan berdasarkan tingkat net requirement dan produksinya. Gitu. Lalu ada net requirement. Net requirement di sini merupakan eh, persediaan persediaan bersih atau kebutuhan bersih yang dibutuhkan. Seperti itu. Lalu ada plan order receipt atau pesanan yang udah direncanakan dan udah diterima. Jadi contohnya kalau misalnya masih dalam lingkup tabel periode ini, maka plan order receipt ada di sini. Gitu. Lalu plan order release itu melakukan pemesanan. Bedanya POREC atau plan order receipt dengan POREL atau plan order release, yaitu kalau plan order release itu melakukan pemesanan, plan order receipt itu menerima pesanannya. Seperti itu. Baik. Baik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung suatu MRP kebutuhan material. Di sini saya contohkan untuk truk troli di level 0 dengan jumlah kebutuhan material satu. Lalu di sini ada merupakan data permintaan MPS. Eh, Pertama-tama yang perlu kita cari, oh ya, untuk purchasing-nya di sini saya yang akan baik. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung kebutuhan material dari rak troli level 0 sejumlah satu. Di sini untuk permintaannya dari 32 sampai 40. Untuk lot sizing-nya di sini lot per lot atau semua yang dipesan itu hanya yang dibutuhkan saja. Yang pertama kita akan mencari safety stock. Untuk mencari safety stock sendiri, eh,
Rumusnya merupakan standar deviasi dari permintaan dikali tingkat service level, atau langsung bisa kalian tulis 1,96 dikali akar dari 1 atau akar lead time, kita bisa tulis 1. Di sini dapat untuk safety stocknya yaitu 6, itu kita round up. Untuk safety stocknya sendiri didapatkan 7 dari permintaan di atas ini. Nanti kalian sesuaikan dengan permintaan kalian di MPS di modul 3. Seperti itu. Lalu eh, yang perlu kita lakukan itu memindahkan permintaan ini ke kebutuhan kotor atau gross requirement. Ini terus tinggal di drag aja. Lalu di sini sudah kita dapat lihat untuk project online sendiri, yaitu ada 100 item. Untuk mencari project on hand, yaitu project on hand di periode sebelumnya dikurangi gross requirement di periode itu. Selanjutnya bisa kita tarik, berarti di periode pertama sisa project on hand-nya itu sebesar 68. 68, lalu di bulan selanjutnya apakah masih sisa? Oh, ternyata masih sisa, yaitu 38. Lalu apakah masih sisa lagi? Oh, ternyata kurang. Seperti itu, berarti kita perlu melakukan suatu pemesanan. Di sini untuk melakukan pemesanan kita perlu mencari net requirement atau kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih sendiri yaitu eh, gross requirement di periode tersebut ditambah safety stock. Safety stock sendiri itu adalah seminimal-minimalnya harus ada 7 di persediaan. Jadi 7 ini merupakan stok minimal yang harus ada. Itu dikurangi gross requirement, dikurangi project on hand di periode sebelumnya. 8. Terus jangan lupa untuk ini dikunci. Lalu ketemu, oh ternyata perlu melakukan 9 pemesanan. Artinya, ketika project on hand di periode kedua itu tersisa 38, kita masuk di bulan ketiga dibutuhkan eh, gross requirement sebesar 40. Jadi kan 40 kurangi 38, 2. Butuh 2. Sedangkan minimal harus ada 7. Berarti untuk memenuhi eh, tingkat safety stock sebanyak 7 ini perlu melakukan pemesanan sebesar 9. Seperti itu, berarti di plan order receipt kita tulis di sini 9. Seperti itu. Lalu, jangan lupa karena di periode tersebut plan order receipt artinya eh, kita sudah melakukan pemesanan di bulan sebelumnya karena lead time-nya 1. Jadi untuk plan order receipt ini tergantung dari berapa banyak yang dibutuhkan, tapi plan order release ini seberapa lama bahan baku itu akan datang. Jadi di sini kita bisa isi 9 juta. Itu, nah ini 9. Berarti ketika sebelum persediaan ini kurang, perlu melakukan perilisan order. Gitu. Lalu jangan lupa ini ditambah sama plan order receipt karena bahan bakunya itu sudah datang di periode tersebut. Nah, jadinya 7. Jadi nanti untuk safety stocknya sendiri itu 7 karena lot for lot. Kalau misalnya nggak ada safety stock, berarti di sini nol semua. Atau dia hanya memesan apa yang dibutuhkan. Jadi tidak ada persediaan yang terlalu lama di gudang seperti itu. Tapi lot for lot sendiri memiliki kelemahan.
yaitu tadi pemesanannya frekuensinya tinggi karena dia hanya memesan sedikit tanpa memberi persediaan simpanan yang cukup banyak. Itu selanjutnya bisa kita tarik lagi ke sini. Oh, ternyata kurangnya 31, tinggal kita cari lagi. Untuk net requirement-nya 38 ditambah safety stock, terus jangan lupa di dolar. 7, jangan lupa di dolar. Lalu dikurangi gross requirement di periode sebelumnya. Oh, berarti kebutuhannya 31. Seperti itu. Lalu untuk net requirement-nya jadinya 38. Karena apa? Karena eh, 38 kurangi 31 jadinya 7. Kita perlu melakukan pemesanan di sini sebanyak 38. Oke, lalu di sini 38 juga. Oke. Nah, ini merupakan eh, tabel MRP yang sudah terisi sampai di belakang ini. Jadi nanti eh, buat buat outputnya sendiri, apa sih outputnya ini nanti? Nah, ini plan order release ini. Plan order release ini merupakan perhitungan pemesanan yang perlu kalian perhatikan untuk di BOM di bawahnya. Contoh ini kan level 0 berarti kan produk yang paling tinggi ya, yang paling atas. Ketika kalian ingin menghitung alas rak dan badan rak, plan order release ini yang menjadi MTD alas rak dan badan rak. Begitu juga selanjutnya setiap sub-sub komponen produk itu berdasarkan plan order release di sini. Seperti itu. Baik, eh, baik selanjutnya setelah kita mendapatkan plan order release atau POREL di rak troli level 0, maka POREL inilah yang akan menjadi permintaan di alas badan, alas alas rak level 1 dan badan rak level 1. Jadi ini nanti dipindah ke MPS. Nah, ini kan tadi permintaan yang level 0 atau produk jadinya. Lalu karena kita lihat di bomnya ini, rak troli ketika turun itu ada alas rak dan badan rak berjumlah masing-masing satu. Nah, maka permintaan alas rak dan permintaan badan rak ini berasal dari plan order release setelah perhitungan MRP rak troli di level 0. Jadi ini kita masukkan nilainya. Bentar. Terus ini juga kita masukkan. Nah, seperti itu. Berarti alas rak sama badan rak sama untuk MPS-nya. Seperti itu. Untuk kaki rak sendiri, di sini kaki rak karena berada di level 2, jadi kita perlu menghitung porel di alas rak di level 1. Begitu juga selanjutnya untuk bahan-bahan dan sub-sub bahan pembentuk lainnya. Untuk yang menggunakan metode lot for lot, hanya rak troli, hanya sub-sub pembentuk rak troli, alas rak, badan rak, kaki rak, sama inovasi-inovasi yang sudah kalian buat di modul-modul sebelumnya. Jadi yang menggunakan lot for lot adalah yang terjadi proses perakitan, tidak komponen produk yang berdiri sendiri seperti triplex, skrup, pilok, kaki rak, seperti roda dan lain-lain. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan eh, menghitung biaya menggunakan metode EOQ. Nah, untuk metode EOQ sendiri kita menghitung biaya untuk komponen-komponen produk
yang berada di pucuk dari bom itu. Artinya bukan subunit atau subproduk. Contohnya seperti triplek ini tadi, lem, sekrup, kayu, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu di sini saya asumsikan untuk permintaannya sama, tapi nanti kalian sesuaikan dengan eh, subproduk di atasnya. Nah, karena tadi kita sudah menghitung alas rak ya, menghitung alas rak, kita lihat alas rak ini ada apa sih? Oh, ada pilok. Jadi kita menghitung pilok aja di sini. Ini kayunya diganti pilok, pilok. Jumlahnya dibuat satu, dia berada di level 2. Seperti itu. Ini pilok ada di level 2, 0, 1, 2. Seperti itu. Perlu diperhatikan karena pilok juga digunakan di badan rak. Maka nanti untuk perhitungan lapresnya, untuk setiap komponen-komponen yang satu sama lain digunakan di sub bagian produk, itu kalian hitung dua-duanya. Jadi pilok alas rak, pilok badan rak. Kalau gitu nanti ini bisa ditulis pilok alas rak seperti itu untuk di laporan. Nah, untuk menghitung EOQ sendiri, kita memerlukan beberapa bahan. Yang pertama itu tadi untuk bom, lalu kita memerlukan porel di perhitungan atasnya. Atau kalau misalnya di sini uh, pilok, berarti kita memerlukan porel di alas rak. Sedangkan di sini kan MPS dari alas rak. Jadi kita asumsikan data ini merupakan data porel alas rak. Seperti itu, didapatkan data seperti ini. Kebutuhan piloknya satu, tinggal dikali satu aja karena nilainya satu, nggak usah dikali, langsung di kopas ke sini. Terus eh, yang perlu diperhatikan di sini ada biaya setup dan biaya holding juga yang kita butuhkan untuk mencari EOQ. EOQ sendiri kan eh, kepanjangannya Economic Order Quantity atau angka pemesanan yang optimal. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan nilai optimal di biaya setup dan biaya holding atau biaya simpan. Nah, gimana caranya? Caranya adalah menyamakan nilai dari setup cost dan nilai dari holding cost. Diperolehlah rumus seperti ini, yaitu akar 2DS dibagi H, dengan D itu demand keseluruhan, S itu biaya setup, dan H itu biaya holding. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan di sini sama seperti metode metode lot sebelumnya, tetapi di sini untuk lot sizing setiap plan order receipt muncul itu disesuaikan sama nilai EOQ seperti itu. Kita menghitung project on hand di bulan pertama terlebih dahulu, yaitu project on hand di bulan sebelumnya dikurangi gross requirement 18, lalu di sini juga 18 dikurangi 30, terjadi kekurangan min 12. Lalu kita mencari net requirement. Net requirement merupakan gross requirement ditambah nilai safety stock. Safety stocknya di sini kebetulan sama karena datanya sama. Lalu jangan lupa dikunci. Terus kita kurangi project on hand di bulan sebelumnya. Nah, berarti untuk memenuhi kekurangan bahan baku sebanyak 12 dan memenuhi safety stock sebanyak 7, kita melakukan pemesanan sebanyak 19. Kalau lot for lot tadi kan apa yang kita butuhkan itu yang kita pesan. Kalau lot for lot di sini diisi 19. Kayak gitu. Tapi untuk EOQ tidak, karena EOQ sendiri memiliki nilai yang eh, nilai yang pasti atau angka yang pasti untuk pemesanannya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini di siapa di poreknya atau plan order receipt-nya itu kita isi nilai EOQ-nya. EOQ sendiri di sini rumusnya itu akar 2DS berarti square root 2 dikali
demand total. Oh ya, kita berarti harus menghitung demand di gross requirement terlebih dahulu. Sum. Lalu ini dijumlah saja. Ternyata jumlah keseluruhan dalam satu periode 450. Tuh. Terus kita perlu mencari nilai optimalnya atau Q bintang nyebutnya gitu. Di sini rumusnya square root dari 2 ds 2 dikali demand per tahun dikali biaya setup dikurung, jangan lupa dikurung terlebih dahulu agar semuanya ikut terbagi. Bagi terus dibagi holding cost, terus bisa ditutup kurung lagi. Di sini juga dikasih kurung lagi aja. Nah, seperti itu. Lalu didapatkan nilai sebesar 94,8. Seperti itu, karena ini nilainya koma, jangan lupa di round. Nah, didapatkan nilai EOQ atau jumlah pemesanan optimalnya itu 95. Jadi setiap kali pesan itu perusahaan memesan 95. Jadi di sininya kita isi 95. Nah, 95 di sini. Berarti di belakangnya kita isi 95 juga yang di forelnya. Nah, jangan lupa untuk di sini karena dia sudah memesan di periode sebelumnya dan pesanannya sudah sampai di receipt. Nah, ini ditambah korek seperti itu. Nah, oke, itu juga selanjutnya 43, 5 ternyata masih sisa 30. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi semuanya, berarti kita tinggal tarik ke sini 43. Lalu untuk ke sini 36. Artinya kenapa? Karena eh, kita tidak perlu membutuhkan net requirement. Net requirement itu minimal. Baik, selanjutnya karena kita sudah menemukan angka 83 di sini, tinggal kita tarik aja. Akhirnya melakukan produksi sebanyak 43. Di sini untuk net requirement-nya ternyata kalau misalnya di sini main itu dibiarkan aja karena ini tuh eh, niatnya nol, artinya tidak ada yang dibutuhkan. Artinya ya berlebih karena memang eh, persediaannya masih ada. Jadi ini dienolkan aja nanti ya. Nah itu di sini dibutuhkan dua sampai di titik di mana di sini net requirement-nya itu ada kebutuhan. Maka kita akan melakukan pemesanan ulang yaitu 95. Kenapa di sini kenapa apa itu persediaannya masih ada tetapi melakukan pemesanan karena angka 5 ini masih di bawah safety stock. Artinya eh, tidak kan tadi seminimal-minimalnya itu wajib ada safety stock sebanyak 7. Jadi dilakukan pemesanan di sini sebanyak 95. Itu di sini juga 95. Terus sampai eh, persediaannya itu habis. Kita lihat di sini nanti hasilnya akan minus lagi karena ya tidak ada kebutuhan, tidak ada persediaan yang dibutuhkan. Dia bakal nilainya positif kalau misalnya ada yang dibutuhkan. Artinya di sini nanti dibuat nol aja.
Itu terus, nah akhirnya ada kebutuhan, ya, jadi positif. Berarti untuk memenuhi 18 kekurangan dan 7 service stock, kita melakukan pemesanan sebanyak 25. Tetapi karena ROQ, jadi pemesanannya sebanyak 95. Seperti itu. Baik, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai-nilai plan order release di sini, yang perlu kita cari di sini adalah untuk cost dari eh, EOQ itu sendiri buat total setup dan total holding. Di sini untuk mencari total setup dan total holding dari EOQ, kalian perlu menjumlahkan di project on hand. Project on hand ini adalah eh, bahan-bahan baku dan bahan-bahan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua nilai, semua pemesanan, di sini kita perlu menghitung berapa banyak project on hand dalam satu periode itu. Project on hand di sini didapatkan, oh maaf, di Zoom. Nah, didapatkan sebesar 691. Lalu, gimana caranya untuk menghitung total setup? Total setup itu setup dikali frekuensi pemesanan. Nah, kita lihat di sini. Eh, Mereka melakukan pemesanan itu kan di plan order release. Kita melakukan pemesanan di plan order release. Hitung berapa banyak pemesanan yang dilakukan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi di sini didapatkan 5 kali pemesanan, yaitu 250.000. Setiap setupnya, setiap pesannya memerlukan biaya 50.000. Seperti itu. Lalu eh, kalian bisa sebenarnya pakai rumus CONIF di sini. Jadi dihitung kira-kira berapa banyak angka yang tidak mengandung nol di sini. Kan sudah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Lalu untuk total holding sendiri itu berasal dari sum di sini 691 11 itu dikali dalam kurung holding holding cost dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena ini biaya simpan satu periode. Karena di sini 12 bulan jadi dibagi 12. Lalu ini kita kalikan jumlahnya 287. Ini hasilnya di round up aja yang di sini. Nah, 280. Jadi didapatkan total cost sebesar 538, untuk total setupnya 250.000 dan total holdingnya 280.000. Perlu diketahui di sini sebenarnya tujuan dari EOQ sendiri menyamakan antara total setup dan juga total holding. Tetapi di sini terjadi perbedaan antara total holding dan juga total setup karena eh, karena di sini untuk frekuensi sendiri, kalau misalnya kita mengikuti rumus, itu di sini untuk annual setupnya itu D dibagi Q bintang dikali S. Di sendiri itu 450 dibagi Q bintang 95. Didapatkan sebesar kurang lebih itu 5 sekian. Seperti itu. 5 kali 9, bahkan 4 sekian. Jadinya eh, terjadi round up ke atas untuk perhitungannya. Kita mencari berdasarkan frekuensi saja. Dan juga kenapa total holding bisa begitu besar karena di sini
untuk penyimpanannya itu tuh setiap bulan dihitung. Jadi untuk bulan pertama yang disimpan itu cuma 18. Untuk bulan kedua yang disimpan itu 83. Untuk bulan ketiga hanya 43. Jadi nggak semua bulan itu dipukul rata seperti rumus anual H sama dengan Q per 2 dikali holding cost seperti itu. Jadi terdapat sedikit perbedaan. Tapi uh, yang jelas pasti tidak terlalu jauh untuk range-nya atau jarak untuk perhitungan ROQ kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk metode LTC atau list total cost. Pertama-tama kita perlu membuat tabel seperti ini yang berisi periode, lot order, inventory periode, biaya simpan, biaya setup, total cost, dan eh, nilai LTC-nya sendiri. Lalu untuk yang pertama kita bisa isi dulu untuk biaya setup. Di sini biaya setup itu sama semua ya, konstan yaitu 50.000. Itu kita tinggal tarik sampai ke bawah aja. Nanti kalau misalnya kurang, mohon maaf belum dikunci ya. Kalau misalnya kurang nanti bisa ditambah. Oke, terus untuk total cost sendiri itu nanti biaya simpan ditambah biaya setup atau biaya pengadaan. Nah, itu kita bisa eh, masukkan langsung aja rumusnya, terus eh, buat list total cost itu merupakan selisih. Nanti kita jadi list total cost ini akan mencari selisih antara biaya simpan dan biaya setup yang paling kecil. Dan itu absolut ya nilainya. Berarti kita tulis absolut biaya simpan dikurangi biaya setup gitu. Terus kita eh, tarik langsung aja. Oke, terus untuk yang pertama kita melihat tabel di sini. Di sini untuk datanya sama seperti data perhitungan yang tadi. Lalu untuk project on hand-nya 50. Jadi tinggal kita mencari project on hand di periode pertama, yaitu project on hand sebelumnya dikurangi gross requirement. Oke, 18. Lalu untuk berarti kan di sini masih belum membutuhkan ya, net requirement-nya tetap 0. Habis itu kita tarik lagi. Oh, ternyata di sini kurang sebesar min 12. Min 12. Project on hand-nya min 12 berarti yang kita butuhkan yaitu gross requirement pada periode tersebut ditambah safety stock. Jangan lupa dikunci terus dikurangi project online pada periode sebelumnya. 18. Berarti kita butuh 19. Nah, untuk menentukan berapa banyak sih plan order receipt yang akan kita lakukan, plan order release yang akan kita lakukan, uh, itu kita masuk ke tabel yang sebelah sini. Nah, ini. Oke, oke. Uh, kita pertama-tama nulis di sini untuk periode yang pertama periode satu. Periode satu di sini eh, untuk ordernya karena di periode pertama ini kita tidak membutuhkan apa-apa, jadinya ditulis nol saja. Tulis nol. Lalu untuk inventory periodenya 0. Lalu untuk biaya simpannya di sini karena ada dua yang disimpan yaitu project on hand dan juga safety stock tinggal ditambah saja. Berarti ini C11 atau project on hand ditambah safety stock dikali biaya holding. Di sini biaya holdingnya itu 5.000 sudah dibagi 12 ya, sama seperti periode sebelumnya. Hmm? Jadi dapat nilai sebesar 10.000
417. Nah, di sini langsung untuk total cost-nya langsung berubah, ditambah, terus selisihnya 39.583. Lalu untuk yang kedua, untuk periode yang kedua, itu kita tulis gini, 1, 2. Kita 1, 2. Terus untuk lot ordernya, kita isi. Di sini itu lot order di periode sebelumnya, ditambah ini, ditambah eh, gross requirement di periode tersebut, ditambah safety stock. Lalu didapatkan di sini 37. Terus di sini untuk inventory periodenya itu nanti urut ya 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi berapa lama sih sisa dari project on hand itu disimpan gitu. Di sini 1. Selanjutnya untuk biaya simpannya itu tinggal yang atas, biaya simpan sebelumnya ditambah safety stock, karena safety stock sudah berjalan selama 1 bulan, itu dikali satu periode, dikali holding. Nah, didapatkan nilai 36.000. Lalu selanjutnya, kita masuk ke periode pertama sampai periode ketiga. Itu untuk lot ordernya, lot order sebelumnya, ditambah lot order gross recruitment di periode ketiga. Di sini 40 ya. Kita tambahkan di sini, oh berarti 77 untuk lot ordernya. Dan inventory periodenya jadi 2 di sini. Nah, untuk biaya simpannya, itu biaya simpan sebelumnya ditambah, maaf, ditambah safety stock, ditambah uh, gross requirement di periode tersebut. Di sini kan periode 3 berarti 40. Artinya dia sudah berjalan 2 bulan. Kalau misalnya pada periode pertama dilakukan pemesanan. Di sini kita kali 2 sesuai periodenya, lalu kita kali biaya holding. Nah, 52.000. Didapatkan total cost 102 dan uh, nilai selisih yang paling kecil yaitu 2.500. Nanti kita bertujuan untuk mencari nilai selisih yang paling kecil uh, dari LTC. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk selisihnya itu 39, 36, dan 2.500. Karena turun terus, kita perlu mencari tahu apakah uh, si 2.500 ini sudah paling kecil di antara selisih yang lain. Akhirnya kita coba lagi di periode 1 sampai 4. Nah, caranya sama, tinggal lot order di periode sebelumnya ditambah di periode keempat. Nah, 115. Terus inventory periodenya kita masukkan 3. Terus untuk biaya simpannya kita masukkan di sini tambah, tambah, lalu dikali, ditambah safety stock plus di periode tersebut kan periode 4 berarti ditambah 38 dikali periode yang terjadi, karena inventory periodenya 3 tadi, kita kali 3 lalu kita kali biaya holding seperti itu. Nah, didapatkan biaya simpan sebesar 108. Jadi kan di sini kita dapat simpulkan dari periode pertama sampai periode keempat itu yang paling kecil list total cost-nya di 2.500 di sini ya. Itu berarti yang dipilih adalah lot order yang periode pertama hingga periode ketiga. Ini kita kuningkan seperti ini. Lalu sudah didapat di sini angka 77, maka 77 ini merupakan angka yang digunakan untuk memenuhi permintaan di periode pertama hingga periode ketiga. Di sini 1 sampai 3. Karena di sini sudah minus, berarti perlu adanya pemesanan di bulan sebelumnya atau plan order release. Maka pemesanan itu dirilis di bulan periode yang pertama. Lalu di bulan yang kedua itu sudah muncul. Nah, ini tinggal kita tambah
Nah, seperti itu. Seperti itu, 65. Kita coba tarik lagi garis ke sini. Oh, ternyata di periode 3 masih memenuhi seperti yang ada di tabel ini. Lalu kita tarik lagi, terus kita tarik lagi. Oh, ternyata sudah minus di sini ya. Di sini sudah minus dan di sini pastinya jadi positif karena kita membutuhkan net requirement sebesar 20 ini untuk memenuhi safety stock dan kekurangan dari 38 dikurangi 25 ini. Nah, ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya karena ini hanya apa itu untuk yang baris ini itu hanya untuk menentukan apakah si baris ini sudah paling kecil, maka kita perlu memulainya lagi dari angka periode keempat. Karena periode sebelumnya pemesanan 77 ini hanya memenuhi periode 1 sampai 3. Seperti itu, kita ulangi cara yang sama. Di sini untuk lot ordernya kita kasih uh, untuk 38 ditambah safety stock atau yang dibutuhkan. Ini 45 untuk inventory periodenya 0. Setelah itu untuk biaya simpannya yang ini karena hanya safety stock yang baru berjalan, kita kasih di sini uh, biaya holding untuk safety stock sebesar 2.900. Lalu untuk periode selanjutnya itu periode 45. Di sini kita tambahkan saja periode 5-nya itu 40. Itu didapatkan nilai 85. Nah, untuk inventory periodenya jadinya di sini 1. Setelah kita menentukan inventory periode 1 di sini, kita perlu menentukan biaya simpannya. Nah, biaya simpan di sini seperti biasa, biaya simpan periode sebelumnya tadi direset ya, berarti tidak ditambah oleh uh, periode yang 1 sampai 4. Jadi ditambah di sini untuk periode yang berjalan itu masih yang yang ini, yang safety stock ditambah periode yang kelima. Dikali 1 karena periodenya hanya berjalan 1 bulan dan dikali biaya holding di sini. Didapatkan 22.500. Nah, selanjutnya periode 46. Periode 4 sampai periode 6 kita masukkan di sini lot order bulan sebelumnya ditambah lot order cross requirement di bulan ke-6 didapatkan nilai 124. Lalu periodenya yang kedua, lalu untuk di sini uh, periode sebelumnya ditambah untuk safety stock tambah bulan ke-6 berarti gross requirement bulan ke-6 39 dikali di sini kan inventory periodenya 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali holding cost. Di sini holding cost sudah dapatkan 60.833 seperti itu. Nah, ini kan dari ketiga ini sudah terlihat 10.833 itu yang paling kecil. Namun kita perlu memvalidasinya lagi apakah memang benar itu yang paling kecil. Seperti itu kita masukkan lagi 4 periode 4 sampai 7 lalu ini ditambah periode lot order sebelumnya ditambah gross requirement di bulan ke-7. Seperti itu di sini inventory periodenya 3, lalu di sini biaya simpan sebelumnya kita tambahkan dengan perkalian safety stock plus bulan ke-7 ya, berarti gross requirement bulan ke-7 dikali 3 karena sudah berjalan 3 bulan kalau dari bulan yang keempat ya 417. Oh, didapatkan biaya simpan sebesar 118.333 dengan selisih 68.000. Berarti bisa kita dapatkan kalau misalnya 46 ini merupakan biaya yang paling kecil. Seperti itu.
Nah, terus kita lanjutkan lagi sampai bulan yang ke-12. Seperti itu. Selanjutnya, eh, selanjutnya ini merupakan eh, untuk perhitungan tabel LGC yang sudah lengkap sampai periode ke-12. Di sini didapatkan 4 kali pemesanan, yaitu memenuhi periode 1 sampai 3 sebanyak 77, periode 4 sampai 6 sebanyak 124, periode 7 sampai 9 121, periode 10 sampai 12 124. Tinggal kita masukkan di sini tadi. Seperti yang tadi, kalau misalnya di sini hasilnya minus dan di sini plus, berarti perlu adanya plan order receipt di sini dan melakukan plan order release di sini. Seperti itu, kita bisa lihat di sini sudah terpenuhi semua. Lalu, untuk mencari biaya setup dan biaya holdingnya, kita perlu melihat eh, dari jumlah sum di project on hand. Dapatkan sebanyak 807, tinggal dikali di biaya holdingnya di sini. Didapatkan total holding cost-nya 336. Lalu untuk uh, setupnya di sini kan hanya ada 1, 2, 3, 4 frekuensi pemesanannya. Berarti tinggal kita kalikan biaya setup dikali 4. Nah, didapatkan total biaya sebesar 536.000. Untuk penjelasan metode LTC sampai di sini. Selanjutnya penjelasan mengenai metode LUC. Baik, selanjutnya ada metode LUC atau list unit cost. Eh, Sebenarnya list unit cost sama list total cost itu sama, tapi bedanya kalau list total cost itu tadi adalah selisih antara biaya simpan dan biaya setup yang paling kecil, tapi kalau untuk list unit cost itu eh, pembagian antara total cost yaitu biaya simpan dan biaya ditambah biaya setup dibagi lot order yang ada di sini. Jadi yang memiliki biaya unit paling kecil itu nanti bakal yang terpilih sebagai metodenya. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita bisa ngisi dulu untuk kebutuhannya di sini seperti biasa. Project on hand-nya ada 50. Kita kurangi dulu untuk mencari project on hand di pada periode tersebut itu project on hand sebelumnya dikurangi cross requirement di periode tersebut. Lalu kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini kurangnya 12. Terus yang kita butuhkan yaitu cross requirement ditambah safety stock. Safety stock jangan lupa dikunci, dikurangi gross requirement pada periode project on hand pada periode sebelumnya. Nah, 19. Oke, selanjutnya untuk menentukan berapa banyak porelnya atau pemesanannya itu berapa banyak, kita masukkan di sini untuk periodenya 1. Lalu untuk lot ordernya 0 karena di periode pertama sudah terpenuhi. Untuk inventory periodenya 1. Lalu untuk biaya simpannya itu uh, tinggal uh, project on hand, project on hand sebelumnya dikali holding cost 7.500. Baik. Selanjutnya itu untuk ini kenapa di sini nilainya masih div 0 karena lot ordernya 0, tidak ada yang dipesan. Jadi tidak ada pembagian di bagian 0. Terus periode 1 sampai 2. Selanjutnya untuk periode 1 sampai 2 lot order tambah lot order sebelumnya ditambah untuk awalan ada safety stock. Lalu untuk periode kedua gross requirement-nya 30. Nah, untuk inventory periodenya 1. Nah,
perbedaan antara eh, LTC dengan LUC selain eh, pembaginya atau nilai yang dicari itu untuk di biaya simpan untuk periode-periode selanjutnya itu tidak perlu ditambah safety stock. Nah, tapi untuk di periode kali ini karena ada project on hand dan pada periode pertama tidak adanya pemesanan itu langsung eh, dikalikan safety stock dikali satu dikali holding cost. Nah, ini. Lalu untuk selanjutnya periode 1 3 ditambah sini ditambah periode ketiga gross requirement 40 buatkan 77 lalu di sini ada angka 2 inventory periode. Nah, di sini tuh nggak perlu ditambah safety stock lagi gitu. Safety stock hanya di awal gitu. Ditambah periode ketiga itu 40 dikali 2 dikali lagi holding cost. Oke, selanjutnya kita coba sekali lagi 1 sampai 4 apakah biayanya akan minimal. Ditambah periode keempat ada 38 8 di sini saya 15 lalu inventory periodenya 3 ini ditambah periode keempat nggak usah dikurung periode keempat 38 dikali eh, periodenya 3 dikali 117. Ternyata yang eh, periode 1 sampai 3 yang mendapatkan list unit cost atau biaya unit paling kecil. Nah, ini kita kasih kuning, lalu kita masukkan di sini berarti 77. 77. Ini jangan lupa kita tambah sini 77. Oke. Nah, selanjutnya ini bakal plus. Nah, plus berarti nanti kita perlu melakukan pemesanan di sini agar diterima di sini sehingga ini tidak minus dan tidak plus. Gitu ya. Ini untuk yang minus jangan lupa dinolkan. Selanjutnya untuk bulan selanjutnya yaitu 4 periode di sini periode keempat 38 ini jangan lupa ditambah untuk awalan ditambah safety stock. Lalu inventory periodenya itu 0. Lalu di sini untuk yang awal itu hanya safety stock karena yang sudah berjalan 1 bulan. Berarti 7 dikali dengan holding cost. Nah, dapatkan 2.917 di sini. Lalu selanjutnya 45 itu kita tambahkan lot order sebelumnya ditambah periode kelima gross requirement-nya. Nah, dapat 85 inventory periodenya selanjutnya kita masukkan 1. Lalu di sini biaya simpan sebelumnya ditambah. Nah, ini tidak perlu dikali oleh ditambah lot size. Langsung saja gross requirement pada periode kelima 40 kita kalikan periodenya 1 kita kalikan holding cost-nya 417. Nah, dapatkan segini. Kita coba lagi di 4 sampai 6. Lalu ini ada 85 ditambah gross pada bulan ke-6 39. Terus inventory periodenya 2. Lalu untuk biaya simpan sebelumnya ditambah gross requirement pada bulan ke-6 dikali 2 dikali holding cost. Seperti itu.
Nah, didapatkan 823. Ternyata untuk bulan segini itu 4 sampai 5 untuk periode 4 sampai 5 yang dipilih. Lalu kita lanjutkan lagi ke 6. Begitu selanjutnya sampai bulan ke-12. Nah, ini untuk yang sudah terhitung sampai periode yang ke-12. Lalu sesuai dengan kuning-kuning ini kita masukkan saja di bulan-bulan yang tadi minus. Di sini contohnya minus di sini berarti kita perlu melakukan pemesanan di bulan sebelumnya. Karena lead time-nya satu itu tadi didapatkan seperti ini, lalu kita perlu menghitung untuk total setup dan total holding cost. Untuk total setup sendiri, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali pemesanan. Kita kalikan 5, kita kalikan di sini eh, 50.000 dikali 5. Nah, 250.000, lalu total holdingnya di sini sudah di sum, tinggal kita kalikan jadinya 11, jadinya 506.250. Sekian penjelasan mengenai metode lot for lot, EOQ, LTC, dan LUC. Jadi nanti buat praktikan akan membandingkan dari metode-metode tersebut, mana metode yang paling baik untuk dilakukan, dipilih sebagai metode sebagai lot size atau rencana pengadaan materialnya. Seperti itu, eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.